Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berencana menggelar lagi Piala Merdeka, namun Timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar peserta yang akan diundang. Mereka beralasan bahwa peringkat FIFA Timnas Indonesia tidak lebih baik dari Malaysia. Di sisi lain, Indonesia mengalami peningkatan signifikan setelah 2 kemenangan atas Vietnam. Menghadapi fakta ini, publik Malaysia pun meminta FAM untuk mengadakan pertandingan uji coba dengan Indonesia di FIFA Matchday Juni. Mereka juga meminta agar pertandingan antara kedua tim digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, markas Timnas Malaysia. Namun rencana Malaysia tidak berjalan mulus dan Malaysia kini merasakan hal yang sebelumnya dirasakan Indonesia, yakni penolakan. Handle ke apa semua, but we want expert people semua. Itu je, ini bukan masa kerana after pun. Jadi intinya timnas Malaysia ini kena karma cuy ya, merasakan bagaimana rasanya ditolak untuk bertanding persahabatan uji coba di FIFA Matchday lalu ya. Karena sebelumnya Malaysia ini telah menolak Indonesia karena tidak layak katanya. Nah, jadi inilah yang dinamakan apa yang ditanam itulah yang dituai. Nah cuy ya, ketika ranking timnas Indonesia jauh di bawah Malaysia, timnas Indonesia mengundang timnas Malaysia untuk bertanding laga uji coba. Tapi mereka menolak dengan sangat keras dengan berbagai alasan yang bermunculan. Bahkan pandangan mereka bahwa timnas Indonesia itu tidak layak untuk dijadikan rival bagi mereka cuy. Nah setelah ranking FIFA Indonesia melesat jauh di atas Malaysia, timnas Malaysia ini merubah sikapnya bahwa Presiden FAM menyatakan kesadarannya akan pentingnya pertandingan ini untuk meningkatkan level permainan Malaysia. Nah, apabila Malaysia sanggup mengalahkan Indonesia pertandingan persahabatan yang bertajuk FIFA Matchday itu, maka peluang Malaysia untuk menyalip ranking Indonesia ini akan terbuka cuy. Sepertinya mereka memang ingin sekali cuy bahwa ranking FIFA Indonesia itu di bawah mereka ya. Tapi sayangnya rencana mereka ini tidak mulus alias ditolak cuy. Karena Erick Thohir ingin timnas Indonesia itu melawan timnas Eropa bukannya Malaysia. Oh ya, saya sudah kontak kepada Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respon. Nah ini kita lagi nyusun jadwalnya. Untuk di awal pertengahan tahun kayaknya sulit. Mungkin bisanya di akhir tahun depan 2024 akhir, setelah kalendernya agak lowong. Dengan demikian permintaan Malaysia bertanding melawan timnas Indonesia sementara ditolak. Setiap tahun kami di PSSI ingin mengadakan pertandingan uji coba dengan tim kelas dunia, jadi untuk sementara undangan dari Malaysia kita pending dulu, ujarnya. Timnas Portugal menjadi prioritas pertama PSSI untuk pertandingan uji coba timnas Indonesia. Timnas Portugal yang diperkuat oleh pemain kelas dunia dinilai lebih cocok untuk meningkatkan level permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat antusias menyambut laga akbar Indonesia versus Portugal. Sementara itu, naturalisasi pemain keturunan yang sukses dilakukan timnas Indonesia membuat Malaysia cemburu. Publik Malaysia pun meminta FAM untuk mengambil langkah serupa dengan PSSI, yaitu dengan mengambil pemain keturunan. Namun Presiden FAM Datuk Hamidin bin Mohd Amin memberikan komentarnya dengan mengingatkan bahwa Malaysia tidak akan bisa seperti Indonesia mengingat keterbatasan pemain keturunan Malaysia di Eropa. Malaysia kekurangan stok pemain keturunan yang dapat dinaturalisasi seperti Indonesia, katanya. Datuk Hamidin juga mengatakan sudah lama mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, namun sampai saat ini Malaysia belum mendapatkannya. Selain itu, regulasi negara Malaysia membutuhkan proses yang rumit sehingga menjadi penghambat pemain asing dinaturalisasi. Pemain Malaysia itu cuy ingin sekali mengikuti jejak Indonesia, ingin mencari pemain naturalisasi bahwa keturunan mereka itu sedikit sekali. Makanya mereka sangat kesulitan mencari pemain-pemain naturalisasi keturunan darah dari Malaysia. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang selalu bergabung di sini. Semoga sehat-sehat selalu dan ditambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.